semuanya, perkenalkan nama saya Belinda Melia, mahasiswi Kurida dengan nomor NIM 3120222005. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan satu konsep penting dalam manajemen jasa, yaitu Service Quality Gap, di mana gap atau kesenjangan ini adalah konsep yang akan menjelaskan kenapa sih layanan itu bisa terasa kurang puas, kurang menyenangkan, ataupun membuat kita kecewa sebagai pelanggan. Nah, konsep ini sering kita jumpai, contohnya seperti customer service yang responnya lama, ataupun pengiriman yang lambat. Nah, kesenjangan ini akan kita bahas satu persatu dalam video kali ini. Nah, jadi untuk gap yang pertama adalah knowledge gap. Jadi gap ini muncul ketika perusahaan tidak benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan ataupun dibutuhkan oleh konsumen. Nah, contohnya ketika kita ingin pesan makanan secara online dengan aplikasi, maka di aplikasi itu terlalu banyak muncul promosi-promosi ataupun pop-up yang akhirnya membuat proses pemesanan makanan kita tuh jadi lama. Padahal sebenarnya kita itu cuma mau tahu berapa sih harga makanannya, seberapa jauh sih jaraknya, ataupun berapa lama makanan itu akan diantar. Nah, gap ini muncul biasanya karena perusahaan tidak benar-benar observasi ataupun riset akan keinginan, kesukaan, ataupun preferensi dari konsumen. Kemudian gap yang kedua itu adalah design and standard gap. Jadi gap ini muncul ketika perusahaan sebenarnya sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Cuman mereka masih belum bisa menerjemahkan dalam standar layanan yang konsisten. Contohnya itu, perusahaan tahu kalau pelanggan itu suka dibalas dengan cepat, tapi mereka belum punya SOP yang tepat, seperti bagaimana cara membalas dengan tepat, berapa lama waktu maksimal untuk membalas. Nah, biasanya setiap orang yang melayani itu akan berbeda-beda dan pada akhirnya bisa membuat layanan yang diberikan oleh perusahaan itu dinilai tidak konsisten atau kualitasnya buruk oleh pelanggan. Nah, gap yang ketiga adalah delivery gap. Jadi gap ini muncul ketika perusahaan sudah punya SOP namun belum bisa menjalankan SOP tersebut dengan benar. Contohnya, di satu perusahaan punya standar di mana mereka harus membalas customer itu maksimal 2 menit. Nah, pada kenyataannya masih banyak customer service yang telat membalas pesan dari customer, bisa 5 menit bahkan sampai 10 menit. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pelatihan, beban kerja yang terlalu tinggi, bahkan sistem internal yang kurang baik. Jadi gap yang keempat adalah communication gap. Hal ini terjadi ketika perusahaan sudah mengkomunikasikan sesuatu tapi tidak sesuai dengan kemampuan mereka sebenarnya. Contohnya, mereka membuat iklan di mana pengiriman barang mereka itu sampai 1 hari saja, padahal kenyataannya barang baru sampai 2 bahkan sampai 3 hari kemudian. Nah, hal ini biasanya terjadi karena adanya ketidakkonsistenan antara departemen operasional dan departemen pemasaran. Yang terakhir ada perceived service gap. Jadi gap ini merupakan gap terakhir yang menjadi penentu apakah customer akan lanjut atau tidak. Nah, kesenjangan ini terjadi ketika ekspektasi dari pelanggan itu terlalu jauh atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, saat customer sedang mencari hotel di aplikasi online, mereka melihat bahwa iklannya itu terlalu bagus, hotelnya indah, hotelnya modern, hotelnya sesuai dengan keinginan mereka. Namun saat sampai di lokasi, ternyata hotel tidak sebagus apa yang mereka kira, dan pada akhirnya akan muncul kesenjangan dan mereka akan jadi kecewa. Nah, inilah yang menjadi dampak terakhir dari setiap gap-gap sebelumnya. Kesimpulannya dari kelima gap yang sudah kita bahas tadi, maka kita bisa lihat bahwa kesenjangan ataupun gap yang muncul itu tidak hanya berdasarkan satu hal saja, tapi bisa karena bagaimana cara kita memahami pelanggan, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, dan bagaimana cara kita mengeksekusinya. Jadi, semakin kecil gap, maka semakin baik juga pengalaman yang akan didapatkan oleh pelanggan.